Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam pengantar berbuka puasa atau tip untuk kita semuanya. Tip yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah makna dari ibadah saum. Ulama salaf membuat sebuah takrif atau definisi daripada ibadah saum itu adalah as-saumu imsakun nafsi anil akli wasurbi minal fajri ilal maghribi. Yakni saum itu adalah menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah definisi yang dibuat oleh para ulama salaf. Akan tetapi inti daripada atau makna daripada ibadah saum adalah imsak. Artinya menahan diri. Termasuk yang halal pun disyariatkan sementara diharamkan. Seperti makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari itu tidak boleh. Dalam bahasa lain disebut diharamkan. Apalagi sesuatu yang bersifat dilarang siang maupun malam. Baik itu perkataan atau perbuatan dosa. Itu adalah dilarang oleh ajaran agama Islam. Apa itu bulan Ramadan? Nama daripada bulan Ramadan itu banyak sekali. Tapi pada kesempatan ini yang akan dibahas terutama adalah tentang imsak. Makna daripada ibadah saum itu sendiri. Baik menahan diri dalam urusan ibadah maupun urusan muamalah. Kita harus pandai membedakan mana yang baik dan mana yang lebih baik, dan kita berusaha untuk terus bertahan menegakkan yang lebih baik daripada yang hanya baik itu. Oleh sebab itu, dalam urusan ibadah sekalipun, kita juga harus mampu membedakan antara ibadah yang baik dengan ibadah yang lebih baik. Di antaranya sholat. Ketika kita sudah memahami perbedaan itu, mampukah kita menahan diri untuk tidak mengabaikan dan berusaha untuk menegakkan yang lebih baik? Ada sebuah cerita dalam urusan ibadah sholat. Suatu ketika Rasulullah itu ada di dalam masjid. Kemudian masuklah seorang pemuda. Masuk ke dalam masjid. Kemudian melaksanakan sholat. Selesai sholat, seorang pemuda itu memberi salam kepada Rasul. Dan ingin kembali pulang ke rumahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Farudu, kembalilah. Irji ila sholati, ulangi sholatmu. Fa'ina kalam tu sholi, sesungguhnya kamu belum sholat." Sabda Rasulullah seperti itu. Itu sampai berkali-kali. Seorang pemuda itu kemudian melaksanakan sholat lagi dan memberi salam lagi. Tetap Rasulullah itu irji ila sholati. Setelah yang ketiga kalinya melaksanakan sholat, ternyata Rasul masih bersabda, irji ila sholati. Fa'inna kalam tusolli. Kamu belum sholat. Maka pemuda itu mengatakan, ya Tuhan,
Saya nggak bisa sholat lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan. Kecuali kalau Tuhan mau mengajarkan kepadaku. Maka diajarkanlah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza qoma ila sholati, apabila kamu berdiri untuk sholat, fakabir, maka bertakbirlah. Suma kroma tayassaro ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah Fatihah. Disuruh membaca yang lebih mudah dari Al-Quran. Maksudnya adalah membaca Al-Fatihah. Sumarka kemudian rukuklah. Maka kelanjutan daripada hadis itu hatta tatma'inna roki'an. Kata-kata tatma'inna inilah, tumakninah ini yang menjadi sebab Rasulullah bersabda. Istilah dalam urusan hadis disebut asbabul wurud daripada sabda Rasulullah itu karena tumakninah. Sumarfa, kemudian bangkitlah dari ruku. Hatta ta'dilan qa'iman. Berdiri dengan adil. Jangan terburu-buru untuk turun melaksanakan sujud. Nah, qa'iman ta'dilan yang dimaksud dalam hadis lain disebutkan bahwa yang dimaksud berdiri dengan adil itu setelah ruku adalah kembalinya tulang-tulang belakang pada posisinya. Itu baru boleh kita kemudian sujud. Sumasjud, kemudian sujudlah. Hatta tatma'inna sajidan. Melaksanakan sujud sehingga betul-betul tumakninah. Sama panjangnya waktu yang digunakan untuk membaca lafaz-lafaz sujud dan gerakan sujud itu. Apa yang dimaksud sama panjangnya? Yaitu waktu yang digunakan untuk membaca dengan tartil bacaan sujud sama waktunya dengan lamanya kita melaksanakan atau menggerakkan sujud. Kemudian Rasulullah mengatakan atau bersabda, itu seperti itu lakukanlah semuanya untuk sholat kamu. Nah, maka dari itu tumakninah ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam melaksanakan sholat. Maka dari itu dalam rangka melaksanakan ibadah saum yang di dalamnya penuh dengan motivasi, semangat jihad dan semangat kesungguhan dalam beribadah dan bermuamalah, maka marilah kita mulai dari bulan suci Ramadan saat ini sehingga mewarnai nuansa Ramadan itu pada 11 bulan berikutnya hingga datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum, nasrum minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.